Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yogi dari IP 4302 dengan NIM 702194045. Saya ingin menjelaskan asesmen praktek ke asesmen microcontroller, asesmen buah yang integrasi sysmin, sensor, dan display. Karena ada kasus satu yaitu berhasil menampilkan Hello World pada LCD, pin, dan board lainnya, terus memiliki identitas nama dan NIM. Dapat dituliskan dengan spidol permanen. Untuk kasus 2, berhasil menampilkan running text pada LCD jika push button kanan ditekan. Running text mulai dari kanan. Lalu kasus 3, berhasil menampilkan running text pada LCD jika push button kiri ditekan. Running text mulai dari kiri ke kanan. Lalu ada kasus 4, menampilkan nilai pada LCD, nilai maksimal adalah 255. Nilai minimal adalah 0. Button kanan ditekan, maka nilai ditampilkan LCD berkurang 5. Setiap button kiri ditekan, maka nilai yang ditampilkan di LCD bertambah. 5 itu adalah berhasil menampilkan nilai setiap sensor fotodioda pada LCD jika dihadapkan pada lingkungan hitam dan putih. Nah, saya akan menjelaskan codingannya. Di sini ada kasus pertama menggunakan input kristal, di mana ada constraint in, RS. Ini adalah pin-pinnya, di mana liquid crystal ini untuk pin LCD, di mana ini LCD menampilkan pin untuk menampilkan, di mana yang ditampilkan adalah Hello World. Ini LCD cursor, lalu di sini ada LCD print. Selanjutnya untuk kasus 2 dan 3 ini adalah codingan menggunakan input kristal. Sama seperti tadi, ini adalah pin sysmin, lalu ini adalah pin ke LCD. Nah, di sini integer B itu adalah push button, di mana pada pin 8, lalu integer B1 di mana push button satunya lagi kepada pin 7. Lalu ada LCD begin akan menampilkan Hello World, di mana pin mode push button dua-duanya diberi input. Ini adalah void integer if digital read, di mana ini adalah LCD cursor display dari kiri ke kanan. Nah, ini if lagi di sini for, di mana ini untuk dari kanan ke kiri apabila push button kiri ditekan. Nah, selanjutnya ke codingan kasus 4. Nah, kasus 4 di sini adalah include liquid, menggunakan sama include liquid crystal untuk hasilnya, di mana di sini pin jasmine, lalu di sini ada liquid crystal, di mana ini untuk LCD-nya. Ini integer itu adalah sama seperti tadi untuk push button, lalu integer B1 untuk push button juga masuk pin 8 dan pin 7. Lalu ada LCD begin, di mana untuk menampilkan Hello World, di mana pin modenya diberi, pin mode B itu adalah push button diberi input. Nah, sini adalah perulangan, di mana apabila mengklik kanan maka akan menambah nilai maksimalnya ada 255, nilai dari awal adalah 0. Apabila push button ditekan kanan, dia akan menambah 5. Nah, apabila ditekan ke kiri, apabila ditekan push button satunya lagi, maka akan mengurang dari 255 ke 0 dengan pengurangan 5 poin, 5 angka. Nah, lalu ada kasus 5. Kasus 5 ini adalah kasus di mana kasus tersebut adalah kasus fotodioda, menampilkan nilai fotodioda pada LCD-nya. Sini ada pin sama seperti tadi, ada liquid crystal untuk LCD, di mana integer pin A1 ini adalah pin dari fotodioda ke sysmin itu masuk kepada pin A1. Nah, di sini pin modenya diberi input, serial beginnya di 1600, lalu LCD begin ini menampilkan.
Nah, di mana LCD set cursor, nah ada integer baca analog read di mana akan membaca fotodioda. LCD pin baca akan menampilkan nilai pada si fotodioda. Sini LCD clear. Delaynya diberi 250. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke baik. Ini kita akan masukkan kasus pertama, yaitu berhasil menampilkan hello world pada LCD sysmin board lainnya harus memiliki identitas nama dan NIM tulis pada sysminnya. Setelah codingannya tadi sudah dijelaskan, kita verifikasi. Nah, setelah sudah down compile, lalu kita file text-nya. Setelah kita masukkan file hex-nya, lalu kita masukkan di sini, lalu kita program akan masuk. Lanjut kita lihat di sysmin. Ya, di sini saya ingin menampilkan kasus 1 yang dimana berhasil menampilkan hello world pada LCD sysmin board harus memiliki identitas nama dan NIM dengan spidol. Nah, untuk ininya sudah ada di sini 6702194045. Lalu di sini ada Muhammad Yogi. Nah, untuk kasus yang pertama itu menampilkan hello world. Nah, di sini sudah ada tampil hello world. Nih hello, nih world. Di sini LCD-nya agak sedikit buram. Nah, dimana kasus pertama sudah selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan kasus 2 dan 3 dan akan mempraktikkan dimana kasus 2 akan berhasil menampilkan running text. Jika push button kanan ditekan maka akan running dari kanan ke kiri. Lalu kasus 3, jika push button kiri ditekan maka mulai dari kiri ke kanan, sebaliknya. Nah, ini filenya, nanti kita verifikasi, lalu di sini ada file hex-nya, lalu kita masukkan ke froot, lalu kita program. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sysmin. Di sini saya akan menampilkan kasus 2, di mana kasus 2 dan 3, di mana kasus 2 itu adalah jika push button kanan ini ditekan maka akan running text mulai dari kanan ke kiri. Kita lihat ya. Di sini push button LED-nya tidak begitu jelas karena tidak tahu kenapa. Kita klik kanan. Nah, ini hello world dari kanan ya. Dari kanan ke kiri. Nah, ya kan tidak begitu jelas. Nah, ketika kasus ketiga itu adalah jika push button kiri ditekan maka running text mulai dari kanan ke kiri. Nah, ini mulai dari kiri ke kanan. Nah, ini push button kiri kita tekan. Nah, ini hello world dari kiri ke kanan ya. Tulisannya tidak begitu jelas. Di sini saya akan menampilkan kasus 4, di mana kasus 4 ini adalah menampilkan nilai pada LCD. Nilai maksimal itu adalah 255, nilai minimal adalah 0. Setiap push button kanan ditekan maka nilai akan berkurang 5. Nah, setiap push button kiri ditekan maka akan bertambah 5. Nah, ini untuk codingannya tadi sudah dijelaskan. File sudah diverifikasi, sudah down compile, lalu kita ambil file hex-nya ini, lalu kita masukkan ke flash, lalu kita program. Ini sudah diprogram. Selanjutnya kita akan tampilkan pada sysmin. Ini saya akan menampilkan kasus keempat,
Dimana kasus keempat ini adalah nilai minimalnya 0, adalah nilai maksimalnya adalah 255. Dimana kalau misalkan LCD kanan ditekan maka akan berkurang 5, dan maka kalau push button kanan ditekan maka akan berkurang 5, maka kalau push button kiri bertambah 5. Nah, ini push button kanan dia akan berkurang 5. Push button kanan ditekan, nah dia akan berkurang 55 dari 255 sampai 100 sampai nilainya 0. Nah, ini push button kanan ditekan, push button kiri ditekan maka akan bertambah. Nah, ini LCD-nya tidak jelas, tidak tahu kenapa, tapi ini sudah ada angkanya tuh. Walaupun buram sampai nilai maksimalnya itu 255. Nah, kasus keempat sudah selesai. Nah, di sini saya akan menjelaskan kasus 5, di mana kasus 5 ini berhasil menampilkan nilai setiap sensor fotodioda pada LCD jika dihadapkan pada lingkungan hitam dan putih. Nah, ini untuk codingannya tadi sudah dijelaskan, sudah kalian verifikasi, lalu sudah down compile, lalu kalian ambil file hex-nya, lalu kalian masukkan di flash, lalu diprogram. Nah, ini sudah diprogram. Selanjutnya kita akan menampilkan pada sysmin. Oke, di sini saya akan menampilkan kasus 5, di mana kasus 5 itu menampilkan di setiap sensor fotodioda pada LCD jika dihadapkan pada lingkungan hitam dan putih. Nah, ini adalah diodanya. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan flash HP, di mana di sini nilainya itu masih ini LCD-nya buram. Tekan sedikit. Nah, di sini LCD-nya sekitar 200-an. Ini karena di cahaya yang gelap. Nah, selanjutnya kita akan mengasih flash HP, apakah nilainya akan berubah. Nah, ketika ini sudah menggunakan flash HP pada diodanya, ini karena LCD tidak ini saya sedikit tekan ya, tadi di kisaran 200. Nah, sekarang di kisaran hanya di 46, 43, di 50-an, tidak sampai 100. Sebelum menggunakan flash itu di kisaran 200. Nah, sesudah memakai flash diodanya maka akan di kisaran tidak sampai 100. Nah, jadi di sini sudah bisa menghitung lingkungan hitam dan putih. Untuk kasus 5 sudah selesai. Nah, baik, sekian yang saya sampaikan dari asesmen praktek ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dikarenakan LCD-nya sedikit error, tidak jelas di video, tapi itu padahal sudah ada. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.